Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Duri Dalam Daging, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, and so just try keep up with me. Oke, aku akan selalu sabar dan terima kasih ya atas bantuannya. Sama-sama. Kamu juga harus berusaha untuk kembali membuat Nia yakin kalau kamu mencintai dia dan tidak ada nama Risa lagi di hati kamu. Iya, aku akan selalu berusaha. Bersyukurlah di sini Rasya mau membantu. Dia yang aku kira akan mengambil Nia, tapi ternyata dia adalah orang yang akan membantu untuk aku bisa bersama Nia kembali. Rasya sudah pamit pulang sementara aku masih di sini. Aku beranjak dari duduk dan melangkahkan kaki menuju kamarnya Nia. Entahlah, rasanya aku benar-benar rindu dengan dia. Ingin sekali aku bertemu dengan dia, memeluknya dengan erat dan mengatakan kalau aku mencintainya. Semoga saja Nia mau membuka pintu maaf untukku. Saat berada di depan pintu, terdengar suara muntah-muntah dari dalam kamar. Aku pun langsung menerobos masuk, dan beruntungnya pintu tidak dikunci. Aku khawatir dengan Nia. Suara muntah-muntah itu pasti berasal dari dia. Benar saja apa yang aku pikirkan. Memang Nia tengah yang muntah-muntah. Aku pun langsung menghampirinya, takut kalau terjadi sesuatu dengan dia. Nia, aku langsung menahan tubuhnya yang ingin jatuh. Wajahnya juga terlihat sangat pucat dan badannya terlihat sangat lemah. Kamu baik-baik saja kan? Aku mendekapnya dengan erat. Ini yang aku rindukan selama ini. Akhirnya bisa melihat wajahnya lagi. Aku baik-baik aja. Nia mencoba mendorong tubuh ini tapi tenaganya kalah jauh. Apalagi sehabis muntah-muntah dia terlihat tidak berdaya. Tanpa berkata apa-apa lagi aku langsung menggendong Nia dan membawanya ke tempat tidur. Kita ke rumah sakit ya. Wajah kamu terlihat pucat. Mas tidak mau terjadi sesuatu dengan kamu. Ku balai lembut wajahnya. Aku baik-baik saja dan tidak perlu ke rumah sakit. Nia malah memalingkan wajahnya. Aku pun hanya bisa menghela nafas saat Nia bersikap seperti itu. Lebih baik kamu pergi dari sini, Mas. Aku ingin istirahat. Aku seketika menggeleng. Kali ini tidak akan membiarkan Nia sendiri lagi. Bagaimana kalau dia muntah seperti tadi dan jatuh pingsan? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kamu pergi dari sini, Mas. Tidak, sayang. Mas akan tetap di sini. Tidak peduli kamu menolaknya. Mas akan tetap di sini untuk menemani kamu. Asalkan kamu tahu kalau Mas itu sangat khawatir dengan kondisi kamu. Mas, aku mohon, enggak. Mas akan tetap di sini. Tidak ada bantahan. Walaupun kamu tidak mau, Mas akan tetap di sini. Mas itu cinta sama kamu dan sama sekali tidak ingin kamu terjadi apa-apa. Cinta sama aku tapi juga cinta dengan Risa. Nia terlihat kesal. Aku malah terkekeh melihat dia seperti itu. Tidak tahan aku pun langsung mencium bibirnya. Aku sungguh merindukan Nia. Mas, wajah Nia memerah. Kenapa sayang? Mas itu kangen sama kamu. Mas juga mau bilang sesuatu sama kamu. Kalau Mas sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan Risa. Mas sadar kalau kamu yang lebih berharga dari apapun. Nia hanya diam tapi aku lega sudah mengatakan yang sebenarnya. Mas minta maaf ya sayang ya. Sekarang izinkan Mas untuk menjaga kamu dan calon anak kita. Aku juga mengusap perut Nia yang masih rata itu. Mas sayang kalian berdua. Aku ingin istirahat. Aku tersenyum. Mas di sini ya. Mas ingin menemani kamu. Sekali ini saja. Jangan usir Mas lagi. Mas benar-benar merindukan kamu. Nia tidak menjawab. Dia mulai merebahkan tubuhnya. Aku bersyukur kali ini Nia tidak menolak.
saat aku berada di sisinya. Bahkan saat aku memeluknya lagi pun ia juga sama sekali tidak menolak. Masih merindukan kamu sayang. Maaf atas segala kesalahan yang Mas lakukan ke kamu. Oke, kita beralih ke sudut pandang Nia lagi. Mau sampai kapan kamu seperti ini, Nia? Aku menoleh saat Rasya masuk ke rumah. Rasya mendekat dan duduk di sampingku. Apa maksud kamu? Hubungan kamu dan Fajar. Sampai kapan harus seperti ini terus? Kamu juga jangan egois, Nia. Kamu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Fajar. Jangan terus menerus seperti ini. Maksud kamu apa sih? Kenapa jadi aku? Bukannya selama ini Mas Fajar yang salah? Dia telah membohongi aku. Gara-gara Risa juga Bapak pergi meninggalkan aku. Aku tidak akan pernah melupakan itu semua. Rasya terdengar menghela nafasnya. Kematian Bapak itu sudah takdirnya. Jangan kamu salahkan siapa-siapa. Bapak juga sudah tenang. Lebih baik sebagai anak, kamu mendoakan Bapak. Jangan pernah menyimpan dendam terhadap orang lain. Aku hanya diam, mendengarkan nasihat Rasya. Aku tahu kamu marah dan kecewa dengan semuanya. Tapi jangan sampai berlarut-larut seperti ini juga. Coba kamu lihat Fajar dan dengarkan semua penjelasan dia. Kalau aku rasa dia sudah berubah dan telah menyesali semuanya. Dari mana kamu tahu? Entahlah. Kalau mengingat apa yang sudah dilakukan Mas Fajar, hati ini masih terasa sakit. Aku memang masih sulit untuk memberikan maaf untuk Mas Fajar. Entahlah sampai kapan ini semua. Aku harus menata hati kembali setelah diluluhlantahkan dengan segala kebohongan. Aku sudah banyak bicara dengan Fajar. Dan aku tahu kalau dia sudah berubah. Kalau dia tidak berubah dan tidak mencintai kamu, untuk apa dia menunggu kamu setiap hari? Selalu minta maaf ke kamu, walaupun kamu tidak pernah menganggapnya. Coba kamu pikirkan lagi. Jangan egois seperti ini. Setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Tidak selamanya bahagia. Apalagi sekarang ada anak di antara kalian. Apa kamu tega kalau dia lahir nanti sosok orang tua yang tidak lengkap? Lagi-lagi aku hanya diam, mendengar semua nasihat dari Rasya. Lebih baik kamu maafkan Fajar. Kasih dia kesempatan kedua, agar dia bisa memperbaiki semuanya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi di saat dia mengakui kesalahannya, itu tanda dia bertanggung jawab. Fajar sudah berubah, Nia. Dia juga sudah tidak punya hubungan dengan apa-apa lagi dengan Risa. Kasih dia kesempatan. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang anak yang ada di dalam kandungan kamu. Percayalah dengan aku. Kalau memaafkan itu lebih baik. Apa iya seperti itu? Aku harus melupakan semuanya dan membuka lembaran baru bersama Mas Fajar. Mama juga kemarin mengatakan kalau Mas Fajar sudah berubah. Meminta aku untuk memberikan kesempatan kedua untuk Mas Fajar, agar dia bisa memperbaiki semuanya. Namun aku masih ragu. Aku hanya takut kalau Mas Fajar masih memiliki rasa terhadap Risa. Aku tidak mau untuk kecewa lagi. Kurasa kamu juga bahagia saat bersama Fajar. Kenapa kamu bicara seperti itu? Rasya malah terkekeh. Aku tahu kamu nih ya. Kemarin saja saat Fajar bersama kamu terlihat bahagia. Kamu terlihat sangat nyaman bersama dia. Jangan membohongi perasaan kamu sendirilah. Kalau sebenarnya pun kamu masih cinta dengan Fajar, dan kamu juga tidak bisa kehilangan dia. Oke, kali ini aku membenarkan ucapan dari Rasya. Saat itu aku memang merasakan nyaman dengan Mas Fajar, dan rasanya sangat damai. Aku bahkan tidak ingin jauh-jauh dari Mas Fajar. Bahkan saking nyamannya aku tertidur di dalam pelukannya Mas Fajar. Sudahlah nih, lebih baik kamu maafkan saja Fajar. Aku tahu kamu masih memikirkan hubungannya Fajar dengan Risa. Ini ya, sekali lagi aku katakan ke kamu,
kalau dia dan Risa sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Lebih tepatnya Fajar yang memutuskan semuanya, karena dia lebih memilih kamu. Rasya bangkit dari duduknya. Sekarang terserah kamu. Lagi-lagi keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang menjalankannya, kamu juga yang merasakan semuanya. Aku hanya bisa memberikan nasihat. Syukur-syukur kalau kamu mau mendengarkan semuanya. Terima kasih, Ras. Sama-sama nih. Kalau gitu aku pamit dulu. Titip salam untuk Fajar kalau dia datang ke sini. Aku hanya mengangguk dan menatap kepergian Rasya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Rasya hingga dia bisa membela Mas Fajar seperti itu. Apakah benar yang dikatakan Rasya kalau Mas Fajar itu sudah berubah? Dia sudah tidak mempunyai hubungan dengan Risa lagi. Bagaimana kabar kamu, sayang? Sore harinya Mas Fajar datang. Kali ini dia terlihat banyak membawa makanan dan cemilan, serta beberapa susu untuk ibu hamil. Baik, Mas. Kali ini aku tidak menolak kedatangannya Mas Fajar lagi. Namun masih ada rasa yang aneh dan sedikit canggung harus melakukan apa saat bersama Mas Fajar. Mas minta maaf ya sayang ya. Di kantor tadi banyak kerjaan, jadi Mas baru bisa kesini. Mas Fajar mendekatkan wajahnya seraya mencium kening ini, membuat jantung aku tidak karuan saat mendapatkan sentuhan darinya. Iya Mas, gak apa-apa. Mas Fajar tersenyum, satu tangannya terulur untuk mengelus lembut pipi ini. Oh ya sayang, Mas bawakan ayam goreng kremes kesukaan kamu. Dimakan ya. Mas ingin kamu dan anak kita sehat. Aku juga ikut tersenyum. Iya, nanti aku makan. Ini masih kenyang. Aku sebenarnya masih marah dengan Mas Fajar. Tapi entah mengapa aku juga tidak tahu saat bersama dia seperti ini. Aku sama sekali tidak bisa marah. Malahan rasanya bahagia. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Rasya. Kalau aku masih mencintai Mas Fajar. Rasa kecewa aku terhadapnya kalah dengan besarnya rasa cintaku kepadanya. Mas juga bawain kamu susu sayang. Pokoknya anak kita harus sehat. Lagi-lagi aku tersenyum saat Mas mengelus perut ini. Ya, aku memang tidak boleh egois. Mau bagaimanapun anak yang tengah aku kandung ini adalah anak dari Mas Fajar. Tidak mungkin juga aku memisahkan seorang bapak dari anaknya. Itu rasanya terlalu kejam untuk dilakukan. Kok diam sih sayang? Kenapa? Apa Mas ada buat salah lagi ya? Mas minta maaf sama kamu. Lagi-lagi Mas Fajar mengelus lembut pipi ini. Aku menggeleng. Enggak Mas, aku enggak apa-apa kok. Terus kamu kenapa? Apa ada masalah lagi? Aku boleh tanya sesuatu ke kamu enggak? Apa sayang? Kamu mau tanya apa? Aku menghela nafas yang terasa sangat berat. Apakah benar kamu dan Risa sudah tidak ada hubungan lagi? Rasanya suara ini bergetar satu saat menanyakan itu semua. Anehnya Mas Fajar malah terkekeh kecil saat aku bertanya seperti itu. Kenapa bertanya seperti itu? Memangnya penjelasan Mas kemarin itu kurang? Kamu masih tidak percaya dengan Mas? Cinta Mas hanya untuk kamu. Mas sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan Risa. Untuk apa Mas memperjuangkan kamu setiap hari kesini hanya untuk kamu? Kalau Mas masih memiliki hubungan dengan Risa, semua itu untuk apa? Bukan begitu Mas, tapi apa sayang? Aku lagi-lagi menghela nafas. Kamu kan sangat mencintai Risa. Masa dengan mudah untuk melupakan dia? Apalagi kamu memilih aku dan meninggalkan Risa. Memangnya kenapa kalau Mas memilih kamu? Kamu kan istri saya Mas. Dan wajar saja kalau Mas memilih hidup bersama kamu lah. Mas, iya ya sayang ya. Mas paham apa yang kamu maksud. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Apalagi untuk melupakan seorang Risa. Dulu Mas memang mencintai dia, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dulu juga Mas tidak mencintai kamu,
tapi sekarang malah sangat mencintai kamu dan takut akan kehilangan. Apa yang terjadi antara Mas dan Risa itu sudah masa lalu. Antara kita sudah tidak ada apa-apa lagi. Kamu percaya sama Mas, kalau sekarang Mas hanya mencintai kamu, nama Risa sudah tidak ada lagi. Terlebih, Mas sudah tahu bagaimana sifat aslinya. Kamu serius kan Mas? Kamu gak akan membuat aku kecewa lagi kan? Tidak ada lagi kebohongan di antara kita kan? Mas Fajar mengangguk. Mas serius sayang. Mas tahu ini sangat berat untuk kamu, apalagi melupakan semuanya. Tapi Mas janji akan selalu berusaha untuk memperbaiki semuanya. Mas akan belajar jadi suami yang baik, serta ayah yang baik untuk anak kita. Maafkan Mas ya sayang ya. Aku mengangguk. Air mata ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Ya, aku memaafkan Mas Fajar mencoba untuk memberikan kesempatan kepada dia. Aku juga sadar kalau aku tidak bisa jauh-jauh dari Mas Fajar. Dan iya benar, aku masih sangat benar-benar mencintainya. Kamu harus minum susu sayang. Mas ingin anak kita sehat. Gak enak Mas, aku gak suka. Kamu sendiri tahu aku tidak suka susu. Jangan paksa aku seperti ini. Mas Fajar terdengar malah nafasnya. Walaupun gak enak, harus tetap diminum sayang. Ini untuk kebaikan kamu dan anak kita juga. Mas ingin kalian sehat. Suka atau tidak suka harus tetap diminum. Sedikit saja ya, asalkan minum. Mas Fajar kembali memberikan susu itu. Iya Mas, ini aku juga minum. Daripada terus berdebat dengan Mas Fajar, lebih baik aku turuti saja apa yang dikatakannya. Toh ini juga untuk kebaikanku dan anak yang ada dalam kandungan ini. Walaupun aku tidak suka dengan susu, tapi harus diminum. Gitu dong sayang. Mas Fajar mengelus lembut kepala ini. Mas Fajar juga berubah jadi seorang yang sangat bawel. Apalagi kalau menyangkut tentang kehamilanku. Dia juga sangat posesif. Mas Fajar benar-benar menjaga. Dia menepati janjinya untuk selalu membuat aku bahagia. Iya Mas, terima kasih ya. Mas yang seharusnya berterima kasih ke kamu. Tahu gak sayang, kamu sudah memberikan kesempatan untuk Mas kembali dengan kamu. Mas sangat bahagia. Mas janji tidak akan menyakiti kamu lagi. Cinta yang Mas berikan ini tulus, bukan kebohongan lagi. Iya Mas, aku percaya kok. Kamu bisa menepati janji itu. Mas Fajar mengelus lembut pipi ini seraya tersenyum. Ini sudah malam. Ibu hamil tidak boleh tidur terlalu malam. Tidak baik untuk kesehatan. Iya Mas. Tiba-tiba saja tubuh ini terasa melayang. Sedikit kaget saat Mas Fajar menggendongku menuju kamar. Biar kamu gak capek sayang. Bisa aja kamu Mas. Tapi betul sih, lumayan aku gak perlu capek jalan. Ya, keputusanku untuk memberikan maaf ke Mas Fajar adalah hal yang tepat. Aku belajar untuk melupakan semuanya dan berusaha menerima Mas Fajar kembali. Mas Fajar kali ini juga terlihat sangat tulus. Dia tidak pernah memikirkan Risa lagi dan hanya fokus menjaga aku dan anak yang ada dalam kandungan ini. Mas Fajar benar-benar melupakan Risa. Aku bisa melihat dari matanya. Kali ini perhatian yang diberikannya itu sangat tulus. Tidak seperti kemarin yang penuh dengan kebohongan. Aku memaafkan semuanya. Aku juga tidak bisa hidup tanpa Mas Fajar. Apalagi kalau harus membesarkan anak ini sendiri. Rasanya aku tidak akan sanggup. Aku perlu Mas Fajar untuk menemani hidup ini. Sekarang kamu tidur ya. Suruh Mas Fajar, sekarang kita berdua sudah berada di tempat tidur. Nanti dulu deh Mas, aku ingin tanya sesuatu ke kamu. Mas Fajar mengurutkan keningnya. Tanya apa sayang? Mas Fajar bergerak menarikku agar bersandar di dada bidangnya. Mau tanya tentang Risa Mas? Mas Fajar juga terdengar mendengkus. Kok bisa Risa lagi sih? Sudahlah, Mas sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan dia. Jadi tidak usah dibahas-bahas lagi. Kasihan anak kita yang di dalam perut. Dia pasti tidak suka kalau mendengar nama perempuan yang pernah menyakiti ibunya. Ya aku pengen tahu aja Mas.
Aku tahu kok kalau kamu tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan dia. Tapi ada hal yang ingin aku tanyakan. Tanya apa memangnya? Aku menghela nafas seraya menarik diri sedikit menjauh dari Mas Fajar. Kali ini beralih menatapnya. Jujur sama aku, bagaimana respon Risa saat kamu memutuskan hubungan dengan dia? Aku tahu Risa gak mungkin dia menerima begitu saja. Dia pasti marah kan, Mas? Mas Fajar mengangguk, satu tangannya terulur mengelus lembut pipi ini. Iya sayang, Risa tidak terima saat Mas memutuskan hubungan dengan dia. Terus bagaimana, Mas? Aku tahu akan sakit jika mendengar ini semua, namun aku perlu tahu semuanya. Kamu tetap pada pendirian kamu kan? Tentu saja lah sayang. Mas Fajar malah menarik pipiku. Mas akan tetap dengan pendiriannya, Mas lah. Aku terus bersama kamu, tidak akan pernah meninggalkan kamu. Iya, aku percaya. Tapi Risa sempat bicara apa, Mas? Tiba-tiba saja aku punya perasaan yang tidak enak. Aku tahu Risa, kalau dia ingin sesuatu dia akan nekat untuk mendapatkan itu semua. Tidak peduli orang lain tersakiti dengan apa yang dia lakukan, asalkan dia bahagia. Mas Fajar tersenyum. Ya, seperti itulah sayang. Kamu sendiri sepertinya lebih tahu apa yang dikatakan Risa. Kamu kenal dia lebih daripada Mas. Karakter dia kamu lebih tahu. Apa dia mengancam kamu, Mas? Mas Fajar mengangguk membuat aku menggeleng tidak habis pikir. Sudah kuduga akan seperti ini. Risa pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti tidak terima Mas Fajar memutuskan hubungan dengan dia begitu saja. Apalagi Mas Fajar lebih memilih aku dibandingkan dia. Terus bagaimana, Mas? Ancaman Risa itu tidak bisa dianggap remeh. Aku khawatir kalau Risa akan melakukan sesuatu yang akan membuat aku dan Mas Fajar berpisah. Kamu tenang aja sayang. Risa tidak akan berani macam-macam. Mas selalu berusaha untuk melindungi kamu. Risa tidak akan pernah menyakiti kamu. Mas akan selalu melindungi kamu. Aku lagi-lagi menghela nafas. Iya Mas, aku percaya kok. Ya sudah, sekarang lebih baik kita tidur ya. Jangan memikirkan macam-macam. Mas tidak mau masalah ini berdampak pada kesehatan anak kita. Masalah ini tidak perlu dipikirkan lah. Satu hal yang perlu kamu tahu, kalau Mas akan selalu mencintai kamu. Iya Mas. Aku langsung merebahkan tubuh ke tempat tidur. Selamat malam, Mas. Selamat malam sayang. Mas Fajar mendekatkan wajahnya mencium kening ini dengan lembut. Mimpi yang indah ya. Keesokan harinya aku dan Mas Fajar tengah bersiap-siap untuk pulang ke rumah kita. Aku sudah memaafkan Mas Fajar dan itu artinya aku juga bersedia pulang ke rumah bersama Mas Fajar. Kalau rumah Bapak, biarlah Mbak Maya dan Rasa yang menjaganya. Aku juga sudah meminta Rasya untuk pindah ke rumah ini. Dia juga mau dan berjanji menjaga rumah ini demi Bapak. Sudah siap sayang? Iya Mas. Yaudah, ayo berangkat. Aku dan Mas Fajar keluar dari rumah. Rasya dan Mbak Maya sudah menunggu di luar seraya tersenyum ke arah kami berdua. Idih, kayak pengantin baru aja. Gandengan terus mentang-mentang di sini ada yang jomblo. Aku maupun Mas Fajar tersenyum mendengar yang dikatakan oleh Rasya. Bisa saja dia menggoda kami berdua. Aku titip rumah ya Ras. Jaga baik-baik. Aku percayakan semuanya ke kamu. Rasya mengangguk. Kamu tenang aja nih. Aku akan menjaga rumah ini menepati janji dengan Bapak. Jaga Mbak Maya juga ya Ras. Iya nih, udah kamu tenang aja. Ya sudah bro, kita pergi dulu ya. Iya. Kamu jaga Nia baik-baik ya. Jangan pernah sakiti dia lagi. Iya, kamu tenang aja. Aku pasti akan menjaga Nia dengan baik. Tidak akan menyakiti dia lagi. Iya, aku percaya kok. Rasya beralih menatap ke arahku. Kamu juga jaga diri baik-baik nih. Iya Ras, terima kasih. Kamu selama ini juga selalu membantu aku. Aku berhutang budi dengan kamu. Ya nih, sama-sama. Setelah itu aku dan Mas Fajar pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Mas bahagia sayang. Akhirnya kamu mau kembali ke rumah lagi.
Ujar Mas Fajar saat ini kita dalam perjalanan menuju pulang ke rumah. Iya Mas, aku minta maaf ya. Karena kemarin tidak mau pulang bersama kamu. Ish, jangan minta maaf sayang. Kamu sama sekali tidak salah. Mas yang seharusnya lagi-lagi minta maaf sama kamu. Sekarang Mas masih bisa bersama kamu saja, rasanya itu sangat bahagia. Ini sudah lebih dari cukup. Mas sangat bersyukur. Iya Mas, aku juga sudah melupakan semuanya. Jadi kamu juga tidak perlu minta maaf lagi. Mas Fajar tersenyum. Satu tangannya terulur untuk mengelus kepala ini. Sekarang kita buka lembaran baru ya. Apalagi sekarang ada calon anak kita. Pasti akan tambah bahagia. Iya Mas, kita akan buka lembaran baru. Lagi sibuk gak Mas? Satu pesan terkirim kepada Mas Fajar. Aku sengaja hanya mengirimkan pesan, takutnya malah mengganggu Mas Fajar yang lagi bekerja. Aku tersenyum karena tidak berselang lama Mas Fajar membalas pesanku. Enggak sayang, baru saja Mas selesai meeting. Lagi menunggu jam istirahat makan siang. Kebetulan kalau seperti itu Mas. Aku baru saja selesai masak. Aku ingin makan siang sama kamu. Aku ke kantor kamu ya. Sekalian bawain hasil masakan aku. Tidak lupa aku mengirimkan foto hasil masakan tadi ke Mas Fajar. Kelihatannya enak sayang. Ya sudah, boleh deh kamu kesini. Mas juga ingin makan siang sama kamu. Aku ke kantor kamu sekarang ya Mas. Iya sayang, hati-hati ya. Minta antar sama supir aja ya, jangan nyetir sendiri. Mas tidak mau kamu kenapa-napa. Siap Mas. Mas tunggu kamu sayang. Emotikon bentuk hati Mas Fajar selipkan akhir pesan yang dikirimnya. Aku pun bangkit dari duduk dan bersiap-siap untuk pergi ke kantornya Mas Fajar. Aku juga mempersiapkan masakan yang kubuat tadi untuk dibawa ke kantornya Mas Fajar. Menaruhnya dalam kotak bekal makanan yang baru saja aku beli dengan Mas Fajar kemarin. Hubungan aku dan Mas Fajar pun sudah baik-baik saja. Seminggu sudah berlalu, aku kembali tinggal dengan Mas Fajar. Kita berdua sepakat untuk tidak mengingat Risa lagi. Mas Fajar juga sudah memutuskan komunikasi dengan Risa. Dia berjanji hanya ingin fokus dengan aku dan calon anak kita. Aku pun percaya kalau Mas Fajar tidak akan pernah menyakiti aku lagi. Selama seminggu ini hanya kebahagiaan yang Mas Fajar berikan. Mas Fajar benar-benar menyembuhkan luka yang sempat aku rasakan. Semuanya sudah siap. Sekarang tinggal aku berangkat ke kantornya Mas Fajar. Seperti yang dikatakan Mas Fajar, ya kalau aku harus diantar oleh supir, karena dia tidak mau aku dan calon anak kami kenapa-napa. Mas Fajar memang begitu perhatian. Bahkan tidak jarang dia begitu posesif. Dia benar-benar menjaga, tidak membiarkan sedikit pun aku terluka. Aku bahagia mempunyai dia. Dan memaafkan Mas Fajar adalah sesuatu yang benar. Terima kasih ya Pak. Sekarang aku sampai di kantornya Mas Fajar. Sama-sama Non. Bapak pulang saja duluan. Nanti saya akan pulang sama Mas Fajar. Baik Non. Aku turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kantor itu. Aku juga langsung melangkahkan kaki menuju ruangannya Mas Fajar. Dia juga pasti sudah menunggu kedatanganku. Assalamualaikum Mak. Namun saat membuka pintu ruangannya Mas Fajar, aku langsung dibuat kaget. Risa sudah ada di sana terlebih dahulu. Mau apa lagi dia? Mas Fajar menulis seraya bangkit dari duduknya. Mas Fajar tersenyum dan langsung menghampiriku. Mas sudah menunggu kamu lama sayang. Mas Fajar langsung merangkul, bahkan tidak segan-segan mencium pipi ini di hadapan Risa. Makin cantik aja sih kamu sayang. Ya. Aku tahu Mas Fajar sering melakukan hal seperti yang barusan. Dia juga tidak segan-segan memuji kalau aku ini cantik. Tapi tidak pernah di hadapan orang seperti ini. Apalagi di hadapan Risa, wanita yang pernah dia cintai. Sebenarnya Mas Fajar ini kenapa ya? Apakah dia sengaja melakukan seperti ini? Karena dari Risa di sini. Masakan kamu pasti enak banget sayang. Mas selalu suka. Apalagi kamu. Mas jadi makin gemes. Mas jadi tambah cinta dengan kamu. Lagi-lagi Mas Fajar tidak segan untuk menciumku di hadapan Risa. Aku di sini masih bingung dengan yang terjadi sebenarnya. Sepertinya memang benar kalau Mas Fajar ingin memperlihatkan semua ini ke Risa. Baiklah. Sepertinya Risa memang harus diberikan pelajaran agar dia tidak mengganggu hubungan aku dan Mas Fajar lagi. Aku ingin dia sadar kalau Mas Fajar suamiku, dia tidak berhak apa-apa. Iya Mas, maaf ya aku terlambat. Pasti kamu sudah lapar ya? Iya sayang.
Aku mendekatkan wajah melakukan apa yang dilakukan Mas Fajar tadi. Kita akan makan sama-sama ya. Mas Fajar tersenyum, dia sepertinya paham kalau aku juga ingin membuat Risa tidak nyaman. Apa kalian tidak malu memperlihatkan hal menjijikan itu di hadapan aku, hah? Benar saja, Risa langsung marah-marah. Wajahnya juga langsung memerah. Aku dan Mas Fajar beralih menatap ke Risa. Buat apa malu? Kita sudah suami istri. Lagian ini juga ruangannya Mas Fajar. Terserah kami mau melakukan apa. Tidak ada urusannya sama kamu. Sebenarnya yang tidak tahu malu itu kamu. Kok bisa ada di sini sih? Aku sudah bosan selama ini diam saja atas segala perlakuannya Risa. Aku harus melawan agar Risa tidak semena-mena lagi. Kalian berdua keterlaluan. Kalian bisa bahagia tidak memperdulikan perasaan aku. Ya. Untuk apa memperdulikan perasaan kamu kalau kamu saja tidak pernah memperdulikan perasaan orang lain? Sekarang bagaimana rasanya? Sakit kan? Itu yang sering kamu lakukan ke orang lain. Asal kamu bahagia, tidak peduli orang lain menderita. Tapi maaf ya, aku tidak pernah merebut kebahagiaan kamu. Mas Fajar suami aku. Ya jadi wajar saja kalau dia lebih memilih aku ketimbang kamu. Risa menatap Mas Fajar. Kamu tega dengan aku, Mas. Dulu kamu janji akan menikahi aku. Tapi sekarang apa? Kamu malah lebih memilih Nia yang sangat jauh di pernikahan aku. Aku lebih segalanya dari Nia, Mas. Seharusnya aku yang kamu pilih. Maaf Risa, aku meninggalkan kamu bukan hanya karena alasan Nia. Aku meninggalkan kamu karena tidak suka dengan segala sikap kamu, oke? Mencintai kamu adalah suatu kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan pernah lagi mengulanginya lagi. Mas, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku mau makan siang sama Nia. Dan jangan pernah ganggu aku lagi. Aku sudah punya istri. Aku juga akan punya anak. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kamu. Paham? Wajah Risa semakin memerah. Kamu lihat saja, Mas. Kalau aku tidak bisa bahagia, kalian juga tidak akan bisa bahagia. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian berdua. Aku tidak akan pernah takut. Silakan kamu pergi dari sini. Kehadiran kamu sama sekali tidak pernah diharapkan. Awas kamu Nia. Terdengar seperti ancaman saat Risa meninggalkan ruangan Mas Fajar. Astagfirullah, kenapa Risa bisa seperti itu ya? Dulu kita sahabat, bahkan aku sangat menyayanginya. Namun semuanya berubah. Aku sudah tidak mengenal Risa lagi. Dia sudah tidak seperti yang dulu. Kamu jangan pikirkan apa yang dikatakan Risa tadi. Dia tidak akan berani melakukan itu semua. Kamu aman bersama Mas. Mas Fajar langsung mengusap lembut kepala ini untuk menenangkan. Aku mengangguk. Iya Mas. Aku percaya kamu bisa menjaga aku. Tapi kok dia bisa ada di sini sih Mas? Ya Mas juga gak tahu. Mas lagi nunggu kedatangan kamu. Lah malah dia yang datang duluan. Mas juga gak bicara apa-apa. Dan kebetulan banget kamu langsung datang. Oh gitu. Iya saya gak marah kan? Mas gak lakuin apa-apa loh. Enggak Mas, aku gak marah kok. Aku tahu kamu sudah berubah. Aku saat melihat Risa dia bersama Mas Fajar di ruangan ini memang sama sekali tidak marah. Entahlah, aku dari awal emang punya keyakinan kalau Mas Fajar tidak akan macam-macam lagi. Terima kasih ya, kamu sudah percaya. Iya Mas. Oh ya, kamu bawa makan siang kan? Mas sudah lapar, kita makan sama-sama ya. Iya Mas, hampir lupa gara-gara dari Risa tadi. Ya sudah, aku siapin semuanya dulu ya. Oke sayang. Mas Fajar mengajak aku duduk di sofa yang ada di dalam ruangannya ini. Aku menyiapkan semuanya untuk kita makan siang. Silakan dimakan Mas. Suapi sayang. Pintanya seperti anak kecil. Aku juga minta dicium. Tapi kamu mau cium aku di hadapan Risa. Masa saat berduaan kamu gak mau sih? Aduh, dia apaan sih Mas? Tadi saat ada Risa itu, ya aku sengaja ingin membuat Risa marah. Apa? Sama suami sendiri juga gak apa-apa kali. Iya Mas. Ih, aku akhirnya menuruti apa yang Mas Fajar mau. Sekarang kamu makan. Suapi aku. Aduh, lagi-lagi aku pun menuruti yang dikatakan Mas Fajar. Enak gak Mas? Enak dong. Apalagi kalau masakan istri sendiri. Rasanya enaknya jadi berkali-kali lipat. Bisa aja kamu Mas.
Hmm, terima kasih ya sayang ya atas semua ini. Aku bahagia punya kamu. Sama-sama Mas. Aku juga bahagia punya kamu. Ada apa kamu telepon aku, Risa? Tanyaku langsung. Aku tidak suka berbelit-belit, apalagi ini telepon dari Risa. Aku sendiri kaget saat Risa tiba-tiba saja menelepon. Aku sendiri awalnya tidak mau lagi ada hubungan dengan dia, karena selama ini dia sudah terlalu banyak memberikanku luka. Aku pun sudah tidak menganggap dia sebagai sahabat lagi, karena apa yang dia lakukan itu sudah sangat keterlaluan. Aku menyayangi Risa dengan tulus, tapi dia malah membalasnya seperti itu. Apakah itu yang dinamakan sahabat? Dia rela membohongi aku hanya untuk kebahagiaannya sendiri. Aku ingin bicara dengan kamu nih ya. Mau bicara apa lagi? Aku sebenarnya malas meladeni dia, tapi juga rasanya penasaran apa yang sebenarnya yang ingin dia bicarakan. Mau bicara apa kamu? Tanyaku lagi. Kamu tahu kan, kalau aku dan Mas Fajar itu sudah lama menjalin hubungan. Tidak usah kamu katakan, aku juga tahu semuanya. Aku langsung kesal dengan Risa. Untuk apa dia juga membahas hal itu? Antara dia dan Mas Fajar sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Semuanya sudah berlalu. Mas Fajar pun sudah melupakan dia. Ya, aku hanya ingin kamu tahu kalau Mas Fajar itu sangat mencintai aku nih ya. Aku tertawa mendengar itu semua. Cinta. Mungkin itu dulu, tapi tidak untuk sekarang. Mas Fajar sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi dengan kamu. Kamu harus tahu itu. Kamu harus tahu dirilah. Jangan pernah berharap lagi dengan Mas Fajar. Jangan sembarangan kamu nih ya. Mas Fajar tidak akan mudah melupakan aku begitu saja. Aku sangat yakin kalau Mas Fajar itu sangat masih mencintai aku. Aku mendengus. Ini orang kenapa sangat kekeh dan sangat kepedean kalau Mas Fajar masih mencintai dia. Aku sendiri percaya dengan Mas Fajar kalau dia sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi dengan Risa. Aku peringatkan ke kamu nih ya. Lebih baik kamu lupakan Mas Fajar. Biarkan Mas Fajar denganku. Dia juga sama sekali tidak mencintai kamu, karena dia hanya mencintai aku. Astagfirullah. Apa yang ada dalam pikiran Risa ini ya? Kenapa sangat kekeh untuk merebut Mas Fajar? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Mas Fajar adalah suamiku. Aku tidak mau kalau sampai Risa yang menang. Kamu jangan macam-macam dengan aku nih ya. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan Mas Fajar. Kalau aku tidak bisa bersama Mas Fajar, maka kamu juga tidak akan bisa. Akan aku pastikan itu. Kalau kalian tidak akan merasa bahagia. Apa-apaan ini? Risa mengancamku. Aku juga tidak akan segan-segan untuk membuat kamu dan anak yang ada dalam kandungan kamu itu celaka. Kalau sampai kamu masih saja mempertahankan Mas Fajar. Belum sempat aku membalas semua perkataan dari Risa, tapi ponsel ini langsung direbut oleh Mas Fajar. Mas, jangan pernah berhubungan lagi dengan Risa nih ya. Ucap Mas Fajar dengan tegas. Dia langsung mematikan panggilan itu dan langsung memblokir nomornya Risa juga. Mas tidak akan mengizinkan kamu berhubungan dengan Risa lagi. Nih ya, dengar Mas Fajar. Mas Fajar terlihat marah. Aku sih tahu kalau Mas Fajar marah. Wajar saja marah karena dia memang tidak suka lagi dengan Risa. Nia, please, jangan berhubungan lagi dengan Risa. Mas tidak mau kamu kenapa-napa. Mas itu sayang sama kamu. Mas tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu dengan kamu. Aku mengangguk. Iya mas, aku juga tidak mau berhubungan dengan dia. Tapi tadi dia tiba-tiba saja menelpon aku. Apa kata dia? Kata dia kamu itu masih sangat mencintai dia. Aku bicara padanya. Risa memang bicara seperti itu. Ya walaupun tadi ada ancaman, namun aku tidak mau mengatakannya. Aku takut kalau membuat Mas Fajar kepikiran. Kepedean sekali dia. Cinta Mas dengan dia itu sudah tidak ada. Kamu harus percaya itu. Aku kembali mengangguk. Iya mas, aku percaya kok kalau kamu sudah tidak mencintai dia lagi. Mas Fajar kali ini tersenyum. Terima kasih ya. Iya mas. Mas Fajar tiba-tiba menarikku ke dalam pelukannya. Mas hanya cinta kamu sayang. Mas tidak mau kehilangan kamu. Jangan pernah dengarkan apa kata Risa. Selamanya pun Mas akan selalu melindungi kamu. Mas akan selalu menjaga kamu dan anak yang ada di dalam kandungan kamu.
Berkali-kali Mas Fajar mencium puncak kepala ini. Iya Mas, aku percaya itu semua. Aku juga tidak mau kehilangan Mas Fajar. Aku juga tidak bisa kalau tanpa dia. Aku juga akan berjanji akan sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga ini. Tidak akan membiarkan seseorang menghancurkannya. Mas Fajar melepaskan pelukannya. Mulai sekarang, hapus nama Risa di kehidupan kita. Karena kita juga berhak bahagia. Iya Mas, jangan coba-coba berhubungan dengan Risa lagi. Apalagi kalau sampai Mas gak tahu, Mas akan hukum kamu sayang. Mas Fajar tiba-tiba saja mencubit pipi ini. Iya Mas, gak usah cubit-cubit juga kali. Sakit tahu gak? Mana yang sakit sayang? Sini, biar Mas obati. Tanpa aba-aba Mas Fajar malah mencium pipi ini. Dasar genit. Mas Fajar hanya tertawa melihat aku yang tengah kesal. Sore harinya aku mengajak Mas Fajar untuk jalan-jalan. Bosan juga kalau terus-menerus berada di rumah. Entahlah, aku juga tiba-tiba ingin makan rujak. Ya siapa tahu aja ada orang yang jual. Jadi ceritanya kamu ini lagi ngidam. Tanya Mas Fajar. Sekarang kita lagi di perjalanan mencari di mana keberadaan tukang rujak itu. Iya Mas, tiba-tiba saja aku pengen rujak. Mas Fajar lagi-lagi tersenyum. Satu tangannya terulur untuk mengelus perut ini. Anak papa pengen rujak ya sayang ya. Sabar ya, papa dan mama lagi carikan nih. Iya papa. Mas Fajar juga mengusap lembut kepalaku. Sabar ya, kayaknya di depan sana ada yang jual deh. Ya sudah ke sana aja Mas. Oke sayang. Benar saja apa yang dikatakan Mas Fajar. Akhirnya kita sampai di tempat yang dikatakan Mas Fajar tadi. Alhamdulillah, masih ada yang jual rujak. Akhirnya apa yang aku inginkan tersampaikan. Ayo turun Mas, ajakku. Mas Fajar mengangguk dan langsung turun dari mobil. Aku mengikuti Mas Fajar menuju gerobak rujak itu. Pesan satu ya Pak. Baik, tunggu saja di sana. Aku dan Mas Fajar mengangguk dan langsung menuju bangku yang sudah disediakan. Tidak berselang lama akhirnya rujak yang kami pesan sudah jadi. Silakan dimakan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Mas Fajar mengambil piring rujak itu dan langsung menyuapi aku. Dimakan sayang. Mas aku bisa sendiri loh. Kamu gere banget sih. Mas itu lagi suapin dedek bayi yang ada di perut kamu, bukan suapin kamu. Tapi kan aku yang makan Mas. Kan anak kita yang merasakannya. Kamu jangan iri. Kali ini Mas lebih sayang dengan anak kita. Aku tertawa mendengar itu semua. Iya iyalah Mas. Ya sudah ayo makan lagi. Aku pun menerima dengan senang hati saat Mas Fajar menyuapi aku rujak itu. Kamu juga makan Mas? Enggak Mas enggak suka yang asem-asem. Mas lebih suka yang manis-manis. Ya seperti kamu. Mas Fajar mengedipkan sebelah matanya. Idih, gombal. Mas serius sayang? Mas dikatakan gombal terus sih. Iya Mas Fajar sayang, aku percaya kok. Kalau seperti ini serasa dunia milik berdua. Setelah makan rujak, Mas Fajar pun lanjut mengajak aku jalan-jalan. Kali ini Mas Fajar benar-benar membuat aku bahagia. Mas Fajar juga membelikan apa saja yang aku mau. Aku benar-benar percaya kalau cinta Mas Fajar itu sangat tulus. Dari cara dia memperlakukan aku, semuanya sangat terlihat jelas. Intinya aku sangat bahagia bisa kembali bersatu dengan dia. Terima kasih untuk hari ini ya Mas. Aku sangat bahagia. Aku menghadiahi satu kecupan di pipinya Mas Fajar. Itu hadiah untuk kamu karena Hari sudah membuat aku bahagia hari ini. Sama-sama sayang. Tapi ciumannya ditambah lagi dong. Masa hanya sebelah doang? Aduh. Mas Fajar, aku jadi makin cinta. Semoga saja bahagia kita ini untuk selamanya. Akhirnya aku bisa bertemu dengan kamu nih, ujar Rani. Iya langsung aja. Apa yang ingin kamu bicarakan ke aku? Ya, aku memang tengah bertemu dengan Rani. Tadi dia menelponku dan meminta untuk bertemu. Aku awalnya tidak mau, tapi Rani terus memohon agar bertemu denganku. Aku pun tidak mampu untuk menolak. Rasanya tidak tega mendengar Rani seperti itu. Karena walau bagaimanapun, kita pernah bersahabat yang sangat dekat. Saling mengasihi dan menyayangi. Walaupun tidak bisa dipungkiri juga. Aku masih kecewa dengan dia. Karena kebohongannya itu yang membuat aku terluka. Rani terdengar menghela nafasnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tangan Rani bergerak memegang tanganku dengan erat. Aku minta maaf dengan kamu nih.
Rani sepertinya tidak mau melanjutkan kata-katanya. Malahan sekarang isak tangisnya yang mulai terdengar. Nih, aku pun ikut menghela nafas. Tidak apa-apa, tenangkan diri kamu dulu. Setelah itu baru bicara. Aku akan menunggumu sampai kamu merasakan lebih tenang. Rani mengangguk. Isak tangisannya semakin jelas terdengar. Tanganku pun tergerak untuk mengusap punggungnya. Entahlah, lagi-lagi aku tak tega kalau melihat Rani seperti ini. Bagaimanapun aku sangat menyayangi Rani. Selama ini kita selalu bersama sebagai seorang sahabat. Bahkan sudah seperti saudara sendiri. Lagi-lagi aku menghela nafas yang terasa sangat berat. Melihat Rani seperti ini, tiba-tiba saja rasa kecewaku terhadapnya hilang. Ternyata memang benar. Rasa sayangku terhadapnya lebih besar daripada rasa kecewa yang aku rasakan. Aku minta maaf nih ya. Akhirnya Rani dapat bicara setelah merasa lebih tenang. Hanya kata maaf yang dia ucapkan. Sedari tadi pun hanya itu yang mampu keluar dari mulutnya. Aku salah dengan kamu nih ya. Kenapa kamu melakukan semua ini, Ran? Kamu tahu kan, kalau aku sakit dengan semua kebohongan ini. Lebih membuat aku sakit lagi kamu sahabatku yang sangat aku sayangi malah seperti ini. Iya, aku tahu nih. Aku benar-benar menyesal karena telah melakukan ini semua ke kamu. Aku tidak pernah merasakan ketenangan nih. Aku selalu berada dalam bayang-bayang penyesalan karena aku juga ikut membuat kamu terluka. Lagi-lagi air mata Rani lolos membasahi pipinya. Aku minta maaf nih. Aku sangat-sangat minta maaf. Aku tidak bisa seperti ini terus nih. Sama seperti kamu. Aku juga menyayangi kamu sebagai seorang sahabat. Kita sudah seperti saudara. Aku tidak sanggup kamu benci ini. Aku benar-benar merasa kehilangan kamu saat kamu pergi menjauh. Mungkin aku bisa saja memberikan maaf untuk kamu, Ran. Tapi aku perlu tahu kalau apa alasan kamu hingga membuat kebohongan seperti itu. Entahlah, aku malah punya feeling kalau Risa ada di balik semua ini. Rani itu orangnya jujur. Tidak mungkin dia berani berbohong. Apalagi selama ini Rani cerita ke aku apapun yang dia alami. Hanya masalah Mas Fajar dan Risa, Rani tidak berani untuk bercerita. Kalau aku menceritakan semuanya, apakah kamu mau memberikan maaf untuk aku? Aku mengangguk. Kalau kamu jujur dan tidak ada kebohongan lagi, aku akan memberikan maaf. Karena aku tidak pernah membenci kamu, Rani. Sampai sekarang aku masih menganggap kamu sebagai seorang sahabat. Hanya saja aku sedikit kecewa dengan kamu. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya, tapi kamu janji tidak akan marah. Iya, aku akan berusaha tidak akan marah. Jadi begini ceritanya nih. Rani mulai menceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi. Jadi saat itu sebenarnya Rani ingin memberitahu tentang hubungan dengan Mas Fajar dengan Risa. Namun Rani mengurungkan segala niatnya. Akhirnya dia tidak jadi memberitahu semuanya. Ya, bukan tanpa sebab Rani tidak jadi memberitahu semuanya. Karena Rani telah diancam oleh Risa. Kalau dia memberitahu semuanya, Risa mencelakakan keluarganya Rani. Hal itu yang membuat Rani takut dan terpaksa membohongi aku seperti ini. Begitu ceritanya nih, aku tidak mau keluargaku kenapa-napa. Aku sangat menyayangi mereka. Aku terpaksa menuruti kemauan Risa untuk melindungi keluargaku. Aku lagi-lagi minta maaf karena telah membohongi kamu. Aku mendengkus. Mengetahui bagaimana liciknya Risa. Wajar saja rasanya Rani takut. Karena aku tahu kalau Risa itu orangnya sangat nekat. Dia akan melakukan apa saja asalkan keinginan dia itu tercapai. Tidak peduli orang lain yang menderita karena ulahnya. Terus kenapa kamu sekarang berani untuk mengatakan semuanya? Setelah kamu menjauh dari aku benar-benar merasa kehilangan. Aku sudah banyak berpikir dan aku tidak bisa jauh dari sahabatku yang sangat baik seperti kamu nih. Aku memberanikan diri untuk bercerita dan aku akan berusaha untuk melawan Risa. Aku juga ingin membantu melindungi kamu nih. Karena aku yakin kalau Risa akan berbuat nekat. Aku tidak mau lagi kamu kenapa-napa. Rani, maafkan segala kesalahan aku nih. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan jadi sahabat yang baik untuk kamu.
Aku tersenyum. Ya Ran, aku sudah memaafkan kamu. Aku tahu kamu tidak salah. Aku juga yakin kalau selama ini Rani itu tersiksa dengan semuanya. Aku bersyukur karena akhirnya Rani mau jujur. Hal yang selama ini aku tunggu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.